Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmia Amanda, saya dari kelas PG PAUD Pagi. Ya baiklah, saya di sini akan berceramah tentang metode iri dan dengki. Baiklah, yang dimaksud orang iri dan dengki ialah orang yang tidak berterima kasih atau yang tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan orang lain, sehingga ia menjadi benci terhadap orang itu. Sifat ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan amal kebaikan. Orang yang senantiasa berbuat baik, misalnya tekun dalam menjalankan sholat, bersedekah, berpuasa, namun jika dia di hatinya memiliki sifat dengki dan iri, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukannya. Namun jika dia di hatinya memiliki sifat dengki dan iri, maka rusaklah amal kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang orang tidak akan selamat dirinya, yaitu berprasangka buruk, hasud atau iri dengki, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu di kemudian hari. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu?" Rasulullah menjawab, "Jika kau memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selalu selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selalu selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusaha sampai mencapainya. Ketika di hari kita terdapat rasa iri hati, maka janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari bukti terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak akan terwujud. Orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesama, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hati yang tidak bisa tenang namun selalu kacau. Yang kedua, ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan diganti dengan pahala, kecuali menimpa terhadap orang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapat murka dari Allah dan tidak mendapatkan taufik darinya. Membersihkan hati dari sifat iri dan dengki adalah merupakan sunnah Rasul. Barang siapa mengikuti sunnah Rasul, berarti cinta kepada dan akan diperkenalkan mendampingi ia di surga. Oleh karena itu, di setiap muslim diwajibkan membersihkan kalbunya dari sifat buruk, yaitu iri dan dengki. Seorang pendengki hidupnya tidak akan mulia di dunia. Malaikat pun akan muak kepadanya. Jika kelak mati, ia akan mendapatkan kedudukan yang teramat hina di hadapan Allah. Demikian pula di yaumul hisab, timbangannya akan terbalik, sehingga neraka jahanam pun siap menerkamnya. Itulah nasib malang akan Allah timpakan kepada orang pendengki atau iri hati. Dengki yang diharamkan, yaitu seseorang merasa tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh orang lain dan merasa bahagia kalau orang lain mendapat musibah. Ia menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tersebut hilang. Ini dengki yang diharamkan, karena sifat seperti ini termasuk ke dalam tingkat ketiga dari penyakit hati.
Yang kedua, dengki yang diperbolehkan berupa iri kepada kenikmatan orang lain, tapi tidak ingin menghilangkan kenikmatan tersebut dari dirinya. Melihat orang lain memiliki rumah bagus, kita merasa iri, ingin pula memiliki hal yang sama, dan tidak dengan cara menjadikan orang tersebut jatuh miskin. Keinginan seperti ini wajar-wajar saja selama tidak bergeser menjadi perasaan yang tidak enak, yang berkelanjutan pada hasad ingin menyelapkan atau menggeserkan kenikmatan orang tersebut. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula sebagian kamu mengunjing sebagian dari orang yang lain." Ibnu Sirin pernah berucap, "Saya tidak sempat dengki di dunia ini. Mengapa saya harus dengki di dunia ini? Apalagi perkara di dunia, dan terlebih lagi dengki kepada orang yang saleh. Bukankah dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat nanti? Apa perlu kita dengki?" Baiklah, sekian dulu ceramah dengan bertemakan sifat iri dan dengki. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.